열받으면 네가 어쩔 건데. 주제 파악하라고 씨발아. 일단이 딸년지 이 모양이지. 아, 우리 아빠 모욕하지 말래. 한 번만 더 아빠 얘기야. 가만 안 둬. Scene awal menunjukkan seorang wanita bergaun merah sedang berjalan di tengah guyuran hujan. Lalu wanita itu pergi ke sebuah hotel. Dan tiba-tiba wanita itu meloncat dari atas gedung dan jatuh tewas di atas mobil. Dan film pun dimulai. Film dibuka kembali dengan menyorot seorang pria bernama Won-sul yang tengah membaca sebuah surat. Setelah mengetahui isi surat tersebut, dia mengatakan bahwa anaknya diterima masuk di sebuah sekolah seni bergengsi di Seoul. Won-sul yang sangat bahagia sesegera mungkin berlari menuju sebuah gereja untuk memberitahu kabar tersebut pada sang anak. Anak itu bernama Jaya. Won-sul sendiri adalah seorang ayah yang sangat menyayangi anak sematawayangnya. Walaupun dirinya termasuk orang miskin yang berkebutuhan khusus, dia tetap mendukung anaknya untuk meraih cita-citanya. Sementara Jaya adalah seorang gadis cantik yang memiliki olah vokal yang sangat bagus. Di desanya, dia bergabung dengan paduan suara di sebuah gereja. Karena sering berlatih di sana, Jaya pun akhirnya bisa mengolah vokalnya dengan baik. Mengetahui bahwa sang anak memiliki bakat, Won-sul ini kemudian mendaftarkan anaknya ke sekolah seni yang bisa dikatakan sekolah bonafit di Seoul. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi ke Seoul. Di sana mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil dengan satu kamar untuk Jaya. Sementara ayahnya tidur di ruang tamu. Walaupun dengan kondisi seperti ini mereka tetap bahagia dan kompak. Namun tinggal di kota membuat Won-sul agak kesusahan dalam mencari nafkah. Beberapa tempat dikunjungi Won-sul untuk membuka tempat dagangannya, di mana dia menjual pakaian dalam wanita dan kaos kaki. Tapi beberapa tempat yang didatanginya selalu mengusirnya. Hingga akhirnya Won-sul bertemu dengan beberapa pedagang baik yang mau berbagi lapak dengannya, sehingga dirinya bisa jualan. Sementara itu, Jaya yang sudah mulai bersekolah nih mendapatkan intimidasi dari beberapa siswi di kelas itu. Mereka adalah Hae-sun, Bora, dan Sun-young. Jaya yang diusir dari tempat duduknya, akhirnya pindah dan dia ini duduk di samping seorang siswi bernama Min-kyung. Ternyata Min-kyung adalah salah satu target bully dari geng Hae-sun. Di hari pertama bersekolah, kelas ini mulai membentuk sebuah kelompok paduan suara yang diketuai oleh Yo-jeong, kakak kelas yang menjadi idola di sekolah tersebut. Yo-jeong pun mulai mengetes vokal dari setiap anak yang ada di kelas itu. Setelah mendengar suara Jaya, hampir seluruh orang yang ada di kelas tersebut kagum terhadap suaranya, terkecuali Hae-sun. Tentu saja karena Hae-sun ini merasa tersaingi. Sepulang sekolah, Min-kyung mengajak Jaya untuk berjalan-jalan. Ketika mereka sedang berjalan di sebuah gang, mereka bertemu dengan Won-sul. Jaya yang melihat ayahnya berjualan di situ hendak menghindarinya. Ya, mungkin karena malu, tapi sang ayah keburu memanggilnya. Di depan Min-kyung, Jaya mengatakan bahwa laki-laki itu adalah ayahnya, dan Min-kyung tak mempermasalahkan hal itu. Tampak dia juga menyapa dan memberi salam kepada ayah Jaya. Dari situ pertemanan mereka pun akhirnya semakin erat. Singkat cerita, Jaya dan beberapa teman kelasnya terpilih untuk menjadi anggota paduan suara. Hingga suatu hari mereka pergi ke suatu tempat untuk melakukan semacam camp pelatihan. Malam harinya para anggota paduan suara tersebut berkumpul nih untuk saling mengobrol dan bercerita tentang keluarganya. Hingga ada salah satu orang yang bertanya tentang keluarga Jaya, terutama pekerjaan orang tuanya. Pertanyaan itu tentu saja membuat Jaya agak sedikit bingung. Spontan saja dia menjawab bahwa ayahnya menjalankan sebuah bisnis pakaian di mall. Di tengah percakapan ini terlihat juga Yo-jeong seringkali mencuri-curi pandang terhadap Jaya. Tampaknya Yo-jeong ini mulai tertarik pada Jaya, walaupun sebenarnya dia sudah memiliki pacar yaitu Hae-sun. Pagi harinya terlihat Jaya sedang berlatih vokal di pinggir danau. Tiba-tiba dia dihampiri Yo-jeong. Dengan sedikit rayuan playboynya, Yo-jeong memberitahu bahwa dirinya menyukai Jaya. Jaya yang malu-malu ternyata juga memang mengagumi sosok Yo-jeong, tapi dia masih sadar akan siapa dirinya. Lalu Jaya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi Yo-jeong bersikeras dan memeluk Jaya dari belakang sambil mengatakan bahwa dirinya benar-benar mencintainya. Jaya yang terbuai oleh rayuannya hanya bisa pasrah saat Yo-jeong mencangkulnya di semak-semak.
Tapi sayangnya hubungan mereka diketahui oleh Bora yang merupakan teman kekasih Yeojong. Dengan kamera ponselnya, Bora merekam adegan cocok tanam mereka di semak-semak. Harinya Bora menunjukkan rekaman video tersebut kepada Haesun. Melihat video itu, Haesun pun sangat marah. Tapi Haesun meminta kepada Bora untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Karena masalah itu, Haesun dan teman-temannya mulai mencari kelemahan Jaya, di mana mereka membuli dan memaksa Min Kyung untuk mengatakan rahasia Jaya. Min Kyung yang tidak tahan oleh intimidasi Haesun dan lainnya, dengan terpaksa dia membawa mereka ke tempat ayah Jaya berjualan. Dan terlihat juga Jaya sedang membantu ayahnya. Haesun akhirnya memberitahu tentang kondisi keluarga Jaya kepada Yeojong. Ternyata Yeojong di sini bukanlah sosok yang baik dan kalem. Ketika dia tahu bahwa Jaya adalah orang miskin, dia kemudian pergi melabrak Jaya di rumahnya dan bahkan menghinanya. Dia juga mengatakan menyesal telah melakukan hubungan itu dengan Jaya. Dan kurang ajarnya lagi, saat itu Yeojong menyalakan sebuah rokok dan menempelkan puntung rokoknya pada tubuh Jaya. Setelah melakukan hal itu, dia pun pergi. Terlihat Haesun dan lainnya ternyata ada di situ. Melihat semua ini adalah ulah Haesun, Jaya pun memutuskan untuk menemuinya. Jaya mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk mengganggu hubungan Haesun dan Yeojong. Jaya juga memintanya untuk tak menyebarkan hal buruk tentang ayahnya lagi, karena dia ingin tetap bersekolah dengan tenang. Tapi Haesun ini malah menghina ayah Jaya, sehingga membuat Jaya marah. Bahkan Jaya hampir memukulkan sebuah botol kepada Haesun. Dari sinilah akhirnya timbul masalah besar. Kedua orang tua Haesun yang ternyata ketua direksi dari sekolah tersebut, kemudian memanggil Jaya dan ayahnya ke sekolah. Pertemuan ini juga menghadirkan Min Kyung dan teman-teman Haesun. Anehnya, di situ mereka mengatakan bahwa Jaya memang sosok siswi yang suka membuli. Alasan Min Kyung mengatakan itu tak lain karena dirinya sudah diteri ibu Haesun. Akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Jaya dari sekolah. Walaupun Jaya ini dikeluarkan dari sekolah itu, tapi dia masih ingin tetap bersekolah. Jaya memutuskan untuk bekerja di sebuah minimarket, di mana uang gajinya akan digunakan untuk mendaftar di sebuah sekolah kecantikan. Manajer tempat Jaya bekerja sangat baik dan perhatian kepada Jaya. Selain itu, dia juga mengerti tentang hukum. Jaya sering berkonsultasi tentang masalah pembulian yang dihadapinya, hingga Jaya meminta kepada manajernya untuk dibuatkan sebuah surat petisi guna menghukum para murid yang telah membulinya serta ketidakadilan yang sudah dia terima. Gara-gara surat petisi yang Jaya kirimkan ke dinas pendidikan, sekolah tempat Jaya dulu belajar menjadi heboh. Selain itu, murid-murid yang membuli Jaya juga terancam akan terkena sanksi gara-gara petisi tersebut. Tapi namanya orang berduit, dengan koneksi ayah dan ibu Haesun, semua masalah ini bisa langsung mereka redam. 네, 죄송합니다. Malapetaka pun dimulai. Haesun, Yeojong, dan teman-temannya kemudian pergi ke rumah Jaya untuk membuat perhitungan. Saat itu ayah Jaya juga belum pulang dari bekerja, di mana mereka semua memperkaos Jaya secara bergilir. Mereka juga merekam aksinya ini. Video tersebut digunakan oleh mereka untuk menekan Jaya. Haesun tidak segan mengirimkan video itu kepada ayah Jaya, jika Jaya masih berani dan tak mau menuruti perintahnya. Semenjak malam itu, kehidupan Jaya berubah seperti neraka. Jaya dijadikan bahan pelampiasan oleh para laki-laki tadi, dan bahkan dirinya harus menerima perlakuan kasar dari mereka. Sebenarnya Jaya ini ingin sekali lari dan pergi dari kota tersebut, tapi dirinya takut jika video tersebut sampai dilihat ayahnya. Oleh sebab itu, Jaya selalu menguatkan mental dan perasaannya. Bahkan terkadang Jaya harus melayani om-om karena ternyata dirinya juga dijual oleh Haesun. Penderitaan yang dialami oleh Jaya sungguh sangat berat, namun dia tak pernah mengatakan kejadian ini kepada siapapun. Jaya hanya bisa mencurahkan perasaannya pada sebuah buku yang dia sembunyikan di gudang tempat dia bekerja. Hingga beberapa bulan kemudian, tekanan batin yang selalu diterima oleh Jaya membuat mentalnya menjadi hancur. Jaya akhirnya mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan loncat dari sebuah kamar hotel. Singkat cerita, setelah 6 bulan sejak kematian Jaya, sang ayah yang memang tidak tahu alasan Jaya melakukan bunuh diri, tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria. Pria itu tak lain adalah manajer di tempat kerja sang anak dulu. Dia pergi menghampiri ayah Jaya karena ingin memberikan sebuah buku harian milik anaknya yang ia temukan di gudang. Sang ayah yang menerima buku itu kemudian langsung membacanya. Dia membaca satu persatu dari setiap halaman buku tersebut yang menceritakan kenyataan pahit yang harus diterima oleh anaknya tercinta itu. Membaca tulisan dari anak tercintanya membuatnya seolah ada di sana dan menyaksikan semua penyiksaan serta pelecehan yang terjadi pada anaknya. Karena di dalam buku tersebut menjelaskan setiap detail penderitaan yang harus dia lalui setiap hari. Karena tidak terima, ayah Jaya memutuskan untuk pergi mencari keadilan. Dia pergi ke sekolah Jaya untuk mengatakan bahwa anaknya lah yang telah menjadi korban bully serta pelecehan.
Tapi pihak sekolah menolak untuk memberikan keadilan kepada anaknya. Seorang guru bahkan mengatakan bahwa apa yang ditulis di buku tersebut hanyalah sebuah cerita konyol. Selain itu, guru tersebut juga mengatakan sesuatu yang tak seharusnya mereka katakan. Won-sul yang sudah terbawa emosi mencoba mencari pelaku yang ditulis anaknya di dalam buku hariannya. Namun dia segera diusir oleh para staf guru di sekolah tersebut. Setelah tak memperoleh keadilan di sana, Won-sul lalu pergi ke kantor polisi dan berharap adanya keadilan dari kejahatan yang dialami oleh anaknya. Tapi ternyata hal tersebut sama saja. Polisi nggak bisa menangani kasus ini karena tidak ada bukti ataupun saksi yang membenarkan semua cerita dari buku harian itu. Ya, tentunya semua ketidakadilan tersebut membuatnya merasa sangat sedih. Suatu hari nih, Min Kyung yang tergerak oleh upaya Ayah Jaya membuatnya memberanikan diri untuk mengatakan kebenaran. Dia berkata bahwa semua cerita yang tertulis di buku tersebut semuanya adalah benar. Min Kyung juga meminta maaf kepada Ayah Jaya karena dia baru berani mengatakan hal ini sekarang. Setelah mendengar semua perkataan Min Kyung, Won-sul membulatkan hati untuk melakukan sebuah balas dendam dan menghukum orang-orang yang membuat hidup anaknya hancur. Balas dendam pun dimulai dengan menghukum Hae-sun dan kedua temannya. Won-sul menyiramkan sebotol air keras kepada mereka bertiga yang membuat seluruh wajah dari ketiga siswi itu terbakar. Lalu aksinya berlanjut kepada para siswa laki-laki, hingga Won-sul berhasil menculik dan mengurung mereka. Keempat laki-laki tersebut lalu dibawa ke rumah tempat tinggal masa kecil Jaya di desa. Dari keempat laki-laki itu, 3 diantaranya mengakui perbuatannya. Ketiga laki-laki ini mengatakan bahwa mereka hanya disuruh oleh Yeojong. Mendengar hal tersebut membuat Won-sul naik pitam. Walaupun mereka memohon ampun kepadanya, tapi kemarahan seorang ayah sudah tidak bisa dikendalikan. Akhirnya dia menghajar mereka semua hingga tewas. Kelengahan Won-sul ini dimanfaatkan oleh Yeojong untuk kabur dari tempat itu. Namun usahanya untuk kabur tak berlangsung lama, karena Won-sul berhasil menangkapnya dan menenggelamkan kepala Yeojong hingga pingsan. Keesokan paginya, Won-sul membawa Yeojong ke tengah danau menggunakan sebuah perahu. Yeojong yang kemudian tersadar dari pingsannya lalu dipaksa oleh Won-sul untuk menelan sebuah kail pancing ikan. Setelah kail tersebut tertelan, dengan sekuat tenaga Won-sul menarik benang yang terhubung ke kail tersebut hingga membuat Yeojong tewas. Akhirnya, Won-sul memutuskan untuk bunuh diri. Dia sudah tidak lagi memiliki alasan dan motif untuk bertahan hidup lagi, karena satu-satunya motivasi yang dia miliki sekarang sudah tiada. Sebagai penutup ending yang menyedihkan ini, Ayah Jaya berkata, orang yang seperti awan, begitu tiba di rumah, dia tak lebih dari seorang ayah. Yang artinya, bagaimanapun bentuk dari seorang ayah, dia akan tetap menjadi sosok seorang ayah.